恐るぜ。これは。Apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Sebanyak 90% konsentrasi ozon terdapat di stratosfer di ketinggian 35-45 km di atas permukaan bumi yang berbentuk lapisan ozon. Sisanya, yaitu 10%, terdapat di troposfer. Lapisan ozon menyerap 97-99% frekuensi menengah sinar ultraviolet matahari. Lapisan ozon sangat penting karena menyerap radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya secara biologis yang berasal dari matahari. Sinar UV terbagi menjadi 3 jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Yang pertama adalah sinar UVA. UVA adalah sinar yang mendominasi sekitar 95% sinar UV yang masuk ke dalam bumi. UVA dapat berpenetrasi hingga ke dalam kulit. Biasanya, UVA lah yang menyebabkan perubahan warna kulit. Bahkan, UVA merupakan sinar UV yang bisa membangunkan sel kanker di dalam kulit manusia. Yang kedua adalah UVB. UVB adalah sinar UV yang aktif secara biologis, sama seperti UVA. Sinar UV ini juga menyebabkan perubahan warna kulit dan luka bakar. Namun, dampaknya tidak secepat UVA. Dan yang ketiga adalah UVC. UVC adalah sinar UV yang mengerikan karena mampu memberikan kerusakan terbesar pada kulit. UVC dapat berpenetrasi ke dalam kulit paling dalam, sehingga sinar UV ini difilter oleh atmosfer dan tidak dapat mencapai permukaan bumi. Apa penyebab penipisan lapisan ozon? Yang pertama adalah klorofluorokarbon atau dikenal dengan CFC. CFC adalah suatu senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan fluorin yang diproduksi sebagai derivat volatil dari metana, etana, dan propana. Kedua, polusi kendaraan. Karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan juga mampu merusak lapisan ozon. Ketiga, polusi pabrik. Asap yang dihasilkan oleh pabrik juga berpengaruh dalam kerusakan lapisan ozon. Gas yang dikeluarkan dapat merusak lapisan ozon dan mencemari udara. Keempat, penggundulan hutan. Pembabatan hutan atau penggundulan hutan secara berlebihan berakibat buruk pada kualitas udara di bumi. Gas karbon yang merusak lapisan ozon tidak dapat diserap oleh tumbuhan, sehingga tidak ada lagi penghalang untuk menyerap gas-gas tersebut. Kelima, penggunaan refrigerator yang berlebihan, yakni zat pendingin pada sistem pendingin atau refrigerator. Selanjutnya, efek samping penipisan lapisan ozon. Yang pertama, menyebabkan kanker kulit karena tingginya radiasi sinar UV. Yang kedua, menyebabkan katarak mata. Yang ketiga, penurunan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan vitamin D di kulit. Yang keempat, kehidupan darat, tumbuhan yang terhambat akibat peningkatan sinar UV yang mengganggu rantai makanan. Yang kelima, mengganggu ekosistem, mengubah alur pertukaran karbon dioksida antara atmosfer dan biosfer. Dan yang terakhir, biota laut rusak akibat peningkatan besar sinar UV menyebabkan rantai makanan biota laut menurun. Hal ini tentu sangat mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Di sini kami akan mengambil 2 contoh studi kasus akibat dari penipisan lapisan ozon. Kasus yang pertama terjadi di benua Antartika, yaitu peristiwa lubang ozon. Pada awal tahun 1980-an, para peneliti yang bekerja di Antartika mendeteksi hilangnya ozon secara periodik di benua tersebut. Keadaan yang dinamakan lubang ozon atau suatu area ozon tipis pada lapisan ozon ini terbentuk saat musim semi di Antartika dan berlanjut selama beberapa bulan sebelum menebal kembali. Studi-studi yang dilakukan dengan balon pada ketinggian tinggi dan satelit-satelit cuaca menunjukkan bahwa persentase ozon secara keseluruhan di Antartika sebenarnya terus menurun. Lubang tersebut merupakan hasil dari tenaga matahari yang mengeluarkan radiasi ultraviolet yang tinggi. Radiasi itu terpecah menjadi molekul oksigen sekaligus melepas atom bebas, di mana setengahnya diikat dengan molekul oksigen yang lain untuk membentuk ozon.
Dengan demikian, lubang ozon tentu saja akan merisaukan karena dengan menurunnya kadar ozon, sinar ultraviolet B yang akan sampai ke bumi akan bertambah banyak. Dan dampak radiasi sinar UVB sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Kasus kedua dilansir dari IFL Science. Ada riset terbaru yang membuktikan bahwa warna bunga-bunga di seluruh dunia telah beradaptasi selama 75 tahun terakhir, yang merupakan imbas dari perubahan iklim atau kenaikan suhu dan penipisan ozon dengan mengubah pigmen ultraviolet pada kelopaknya. Peneliti menyebutkan bahwa ozon merupakan gas yang ditemukan pada lapisan stratosfer bumi yang menyerap sinar UV dari matahari. Akibat dari menipisnya jumlah ozon sejak tahun 1970-an, maka tanaman dan makhluk hidup lainnya menjadi lebih terpapar pada radiasi ultraviolet, dan hal ini dapat membahayakan mereka. Banyak pigmen dari bunga yang tidak dapat dilihat oleh manusia, padahal bunga atau tumbuhan tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu yang sangat cepat dalam upaya beradaptasi dengan lingkungannya. Karena banyak perubahan pigmen ini akan berdampak besar pada kinerja reproduksi tanaman, karena pewarnaan adalah salah satu alat utama untuk menarik proses penyerbukan. Langkah pencegahan. Apa saja langkah yang dapat kita lakukan dalam rangka pencegahan penipisan lapisan ozon atau pemanasan global? Yang pertama, hindari kegiatan untuk penggunaan peralatan yang menghasilkan gas berbahaya bagi lapisan ozon. Beberapa gas yang paling berbahaya untuk lapisan ozon adalah CFC atau klorofluorokarbon, kemudian ada hidrokarbon terhalogenasi, metil bromida, dan dinitrogen oksida. Gas-gas tersebut dihasilkan dari kegiatan sehari-hari ataupun dari beberapa alat yang sering kita gunakan, seperti kulkas, AC, hairspray, pengharum ruangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, minimalkan penggunaan mobil. Pilih transportasi terbaik adalah sepeda atau berjalan kaki. Keduanya tidak meninggalkan jejak karbon. Tapi, jika tidak memungkinkan, gunakanlah transportasi umum untuk mengurangi polusi. Jika Anda terpaksa harus menggunakan mobil pribadi, cobalah siasati dengan cara bergabung bersama orang lain yang searah untuk mengurangi polusi. Yang ketiga, jangan gunakan produk pembersih yang berbahaya bagi lingkungan. Banyak produk pembersih mengandung pelarut dan zat korosif, tetapi Anda dapat mengganti zat berbahaya ini dengan produk tidak beracun seperti cuka atau bikarbonat, yang alami memang jauh lebih ramah bagi lingkungan. Yang keempat, beli produk lokal. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mendapatkan produk segar, tetapi juga menghindari mengonsumsi makanan yang menempuh jarak jauh. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak nitroksida yang dihasilkan oleh media transportasi yang digunakan untuk mengangkut produk tersebut. Kelima, rawat pendingin udara atau AC. Kegagalan fungsi AC bisa menyebabkan CFC keluar ke atmosfer, yang membuat lapisan ozon semakin menipis. Jadi, rutinlah melakukan pembersihan AC setidaknya 1 bulan sekali dan segera lakukan perbaikan jika terdapat kebocoran. Terima kasih telah menyimak pembahasan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.